Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertaimu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, menjadikan kami pelaku firman yang jati. Amin. Renungan kita akan kita baca dari Imamat 12, natsnya adalah ayat 4. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal di rumah menantikan pentahiran. Dari darahnya janganlah ia kena kepada sesuatu yang kudus, dan janganlah ia masuk ke tempat kudus sebelum genap hari-hari pentahirannya. Amin. Tema renungan kita adalah penyucian dan kekudusan. Allah yang peduli pada hal yang detail dalam kehidupan manusia. Saudaraku, sering kita berpikir bahwa Allah hanya peduli pada hal-hal dalam hidup kita. Ibadah, pelayanan, penginjilan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam Imamat 12 kita menemukan bahwa Allah juga memperhatikan detil-detil kecil dari kehidupan umatnya, termasuk masa pemulihan seorang ibu setelah melahirkan. Di balik peraturan-peraturan yang tampaknya kuno, tidak relevan terhadap prinsip rohani yang sangat penting ini, kekudusan dan kasih Allah menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita membaca Imamat 12, kita melihat masa najis seorang perempuan setelah melahirkan, yaitu 7 hari untuk anak laki-laki, 14 hari untuk anak perempuan. Selanjutnya ada masa penyucian selama 33 hari untuk anak laki-laki dan 60 hari untuk anak perempuan. Selanjutnya persembahan yang harus dibawa setelah puasa itu selesai. Makna penting dari teks ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa najis di sini bukan soal dosa, tetapi kondisi simbol menandakan keterpisahan sementara dari ibadah dan kemah suci. Berikutnya Allah memberikan waktu bagi seorang ibu untuk pulih, baik secara jasmani maupun rohani, setelah proses yang sulit untuk melahirkan. Berikutnya persembahan adalah bentuk pemulihan relasi dengan komunitas dalam sebuah ibadah. Bukan karena ibu berdosa, melainkan karena kekudusan Allah menuntut kesucian yang lengkap bahkan tubuh manusia. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah peduli pada seluruh aspek hidup kita, termasuk tubuh kita. Dalam Imamat 12 menunjuk bahwa Tuhan memperhatikan kondisi fisik dan emosional umatnya. Di zaman sekarang ini mengingatkan kita untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, menghargai kesehatan, merawat sesama yang sedang dalam masa pemulihan. Yang berikutnya, kita semua butuh pemulihan dan penyucian secara berkala. Dalam Imamat 12 ini adalah gambaran bahwa setiap manusia, bahkan dalam pengalaman yang kita alami seperti melahirkan, sakit, itu membutuhkan pemulihan. Dalam Kristus kita disucikan bukan oleh darah hewan, tetapi oleh darah anak domba Allah. Oleh karena itu milikilah kehidupan rohani yang teratur dengan berdoa, membaca firman Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal dosa. Nah, mari kita melihat bahwa Imamat 12 ini nampaknya mungkin jauh dari kehidupan kita hari ini, tetapi prinsipnya tetap relevan. Allah memanggil umatnya untuk hidup di dalam kekudusan, dan Dia peduli pada setiap bagian hidup kita. Dan kasih-Nya tidak terbatas hanya pada aspek spiritual. Kiranya kita bisa belajar menghargai tubuh, waktu, kehidupan kita sebagai anugerah Allah. Biarlah hidup kita dipersembahkan sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak hanya memperhatikan perkara besar, tetapi juga hal yang kecil dalam hidup kami.
Melalui bacaan dari Imamat 12 ini, kami diingatkan bahwa Engkau peduli pada tubuh kami, waktu kami, dan proses hidup yang kami jalani termasuk masa pemulihan, kelemahan, dan pergumulan kami sehari-hari. Terima kasih karena Engkau menetapkan aturan-aturan untuk menjaga umat-Mu hidup dalam kekudusan, dan melalui ini kami belajar bahwa kekudusan bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk kasih-Mu kepada kami agar kami hidup sehat, teratur, dan dekat dengan-Mu. Tuhan, kami akui bahwa kami sering mengabaikan pentingnya hidup yang bersih dan kudus. Kadang kami terburu-buru dalam hidup, tidak memberikan ruang waktu untuk pemulihan rohani maupun jasmani. Ampuni dosa kami Tuhan. Hari ini kami mohon, sucikan hati kami, barui pikiran kami, ajarkan kami menghormati tubuh dan waktu yang Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.